dan sesuai. Harmoni berarti paduan keselarasan, perpaduan antara keyakinan dan tingkah laku, menghormati, menyayangi apa yang ada, merangkum, mensinergikan, dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan masyarakat. Next. Harmonisasi juga merupakan proses yang bermula dari suatu upaya untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni, yaitu mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan. Next. Faktor pendukung harmoni antara lain ada ajaran agama, peran pemerintah setempat, dan peran tokoh agama. Next. Next. Ajaran agama. Setiap umat beragama dapat memahami dan mengamalkan ajaran dari agama yang diyakini. Dengan demikian, keharmonisan di lingkungan masyarakat dapat terjaga. Dalam ajaran agama Islam dikatakan bahwa manusia diciptakan dengan beragamnya perbedaan untuk saling mengenal dan memahami, seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Next. Dan juga terdapat dalam Quran Surah Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Next. Yang selanjutnya ada peran pemerintah setempat. Tindakan pemerintah yang tidak membeda-bedakan warga yang satu dengan yang lain adalah tindakan yang dapat menciptakan harmoni sosial masyarakat karena tidak adanya kecemburuan sosial antar warga. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah setempat berjalan seimbang dengan masyarakatnya, berlaku adil dalam menciptakan suasana yang harmoni. Karena manusia juga selain harus menaati aturan agama, juga harus menaati aturan dari negaranya. Selanjutnya ada peran tokoh agama. Kepemimpinan para tokoh agama dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga maupun masyarakat yang dapat beradaptasi dengan kelompok lain. Terbentuknya suatu kerukunan tidak luput dari peran tokoh agama masing-masing yang bertindak sebagai pengayom, pengawas, dan memberikan contoh atau panutan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, peran tokoh agama sangatlah penting. Selanjutnya ada faktor penghambat harmoni. Dengan perbedaan, yang pertama ada perkawinan beda agama. Dengan perbedaan agama dalam sebuah keluarga dapat menjadikan permasalahan bagi keluarga yang tidak menerimanya. Ketika aku menikah dengan seseorang yang berbeda agama, kerap sekali terjadi hingga berujung dengan konflik antar keluarga karena pihak keluarga tidak mau menerima untuk berpindah agama. Karena bagi mereka, hubungan beda agama akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, apalagi menyangkut hukum perkawinan, warisan, dan harta benda. Lalu yang selanjutnya ada provokasi dari luar. Faktor penghambat harmoni sosial keagamaan juga dapat disebabkan oleh pengaruh atau provokasi dari orang luar, yakni pendatang baru pada suatu daerah yang dapat mempengaruhi masyarakat. Selanjutnya ada agama, manusia, dan harmoni. Dalam keberadaan manusia yang hidup harmoni dalam keanekaragaman, maka keutamaan yang harus diperjuangkan adalah kegembiraan dalam kebersamaan. Kekerasan dan disharmoni bukanlah pilihan.
Kedamaian adalah kebutuhan setiap individu, seperti halnya kebutuhan fisik, psikis, dan biologis. Maka, setiap individu berkewajiban untuk mewujudkannya dalam lingkungan kehidupannya. Next. Dalam Al-Quran, Allah SWT melarang bagi orang-orang yang beriman mengadakan pemutusan hubungan baik antar manusia dan mereka yang mengadakan kerusakan dengan balasan yang sangat pedih. Seperti dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 25, yang artinya, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk atau jahanam. Next. Lalu ada aktualisasi iman. Aktualisasi iman adalah nilai-nilai agama sebagai fondasi yang baik untuk membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Ia membentengi tingkah laku manusia secara menyeluruh. Sebagai umat Islam yang beriman tentunya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama dan saling menghormati satu sama lain. Untuk itu, aktualisasi iman sangat berperan dalam menciptakan pribadi yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga terciptanya suatu keharmonisan. Peranan agama dalam masyarakat membangun umat ditentukan oleh pandangan masyarakat itu sendiri tentang agama. Pandangan inilah yang akan menentukan peranan agama di masyarakat. Dalam pandangan Islam, agama seharusnya memegang peranan penting. Islam datang untuk mengubah masyarakat menuju kualitas hidup yang lebih baik, seperti dijaminkan pada pengetahuan syariat. Dan umat terlepas dari beban kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya, serta berbagai macam belenggu yang memasung kebebasan mereka. Islam memandang bahwa pembangunan harus dinilai dengan perubahan individual yang disusul dengan perubahan institusional. Tugas membangun dalam Islam adalah tugas yang mulia, yang tidak jauh melebihi tugas-tugas keagamaan yang bersifat ritual. Pemikiran di atas menunjukkan bahwa aktualisasi harmonis dalam komunitas kehidupan mengedepankan harmonisasi religius kultural. Pandangan Islam melisensi harmoni dan kedamaian, bahkan Islam sangat memerintahkan dalam mencapai suatu tujuan harus terhindar dari celah dan noda dalam bentuk anarki, kekerasan, apalagi mendatangkan korban. Kesimpulannya, peran agama dalam menciptakan harmoni adalah dengan ketutupan, dengan itu apa? Kesimpulan dari materi tadi, peran agama dalam Maaf, tadi tulisannya ketutupan Zoom. Nggak apa-apa. Peran agama dalam menciptakan harmoni adalah dengan membentuk perilaku manusia yang sesuai dengan ajarannya. Karena pada dasarnya setiap agama tidak mengajarkan pada keburukan. Dengan perilaku manusia yang sesuai dengan ajaran agama, maka akan terciptalah keharmonisan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk sesi pertama, kami buka 5 pertanyaan dulu ya. Halo. Ya, kedengaran. Siapa ya? Izin bertanya dong. Umam. Oh, Umam. Ya. Pelan-pelan ya, Umam. Izin bertanya. Iya. Disebutkan bahwa dalam Islam kita harus hidup dengan harmonis, entah itu dengan sesama muslim maupun antar agama. Tapi kenapa masih terdapat banyak sekali kasus terorisme dengan membawa nama Islam? Seperti contoh yang terjadi di Sigi baru-baru ini. Pertanyaannya, kenapa masih banyak kasus-kasus terorisme dengan menggunakan Islam sebagai dalilnya? Padahal sudah dijelaskan bahwa Islam itu mengajarkan tentang perdamaian dan atau harmoni. Saya mau nanya, boleh?
Ya, boleh, Fabian. Oke, jadi ini pertanyaan saya. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, agama Islam itu memiliki stereotip yang agak negatif di mata dunia. Nah, bagaimana menurut kalian caranya untuk membangun stigma positif terhadap agama Islam agar agama Islam itu tidak dianggap negatif secara umum di mata dunia gitu? Terima kasih. Contoh dari stereotip negatifnya itu apa, Bian? Kalau boleh tahu. Gue sebutin ya, contoh kasusnya itu seperti yang kasus-kasus terakhir ini nih, yang MIT di Sigit, itu kan membawa nama Islam, sedangkan Islam sendiri itu anti kekerasan. Jadi ada stereotip yang mengatakan bahwa Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu pembunuh. Alhamdulillah sih. Jadi ya kayak gitu stereotipnya. Baik, terima kasih. Yuk. Mau bertanya boleh? Boleh, silahkan Adis. Oke, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi faktor penghambat harmoni sosial keagamaan yang tadi, yang disebabkan karena ada masyarakat pendatang baru suatu wilayah? Perlu diulang? Nggak usah, Adis sudah jelas. Terima kasih pertanyaannya. Iya, sama-sama. Masih bisa nggak untuk bertanya? Masih bisa, Fatimah? Boleh. Bisa bertanya. Tadi kan ada statement bahwa menurut Islam, agama itu kan merupakan peran penting dalam kehidupan ini kan. Islam datang untuk mengubah masyarakat untuk menjadi kualitas hidup yang lebih baik. Nah, tapi di dunia dan di Indonesia ini terdapat sekularisme, walaupun sekularisme ini kebanyakan Muslim di Indonesia itu menolaknya. Jadi pertanyaannya, apa tanggapan kalian dengan sekularisme dan peran agama dalam Indonesia ini? Terima kasih. Terima kasih Fatim pertanyaannya. Tanya lagi. Masih boleh? Iya, satu lagi. Mau tanya dong. Jadi kan Islam itu kan menurut kalian apakah dengan terdengar nggak? Kedengaran, Donis. Sama ya. Terima kasih. Pertanyaannya apa, Dok? Dok, terima kasih. Kenapa?